Peraturan pajak baru dalam Undang-Undang HPP diyakini akan menjadi perekat bagi perekonomian nasional. Ya, Undang-Undang HPP yang memiliki 6 ruang lingkup ini diharapkan akan memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menopang pemulihan ekonomi. Kementerian Keuangan meyakini peraturan pajak baru yang tertuang dalam Undang-Undang HPP dapat menjadi perekat bagi perekonomian yang sebelumnya terkoyak akibat pandemi COVID-19. Undang-Undang HPP yang memiliki 6 ruang lingkup pengaturan ini diharapkan akan memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menopang proses pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, peraturan dalam Undang-Undang HPP memiliki waktu berlaku yang berbeda-beda. Salah satunya program pengungkapan sukarela atau PPS yang akan berlaku mulai tahun 2022 selama 6 bulan. Dalam peraturan ini nantinya akan didukung aturan turunan yang diharapkan mampu memberikan fleksibilitas bagi pesertanya, seperti rencana penerbitan SBN untuk menyerap dana pengungkapan sukarela atau investasi di sektor hilirisasi hingga energi terbarukan. Itu di situ nanti kan kita akan atur di dalam PMK, dan dalam penyusunan ini nanti kita lihat bagaimana appetite, kemudian pemikiran, sehingga itu sedapat mungkin bisa di-capture supaya fleksibilitas tetap jalan. Karena saya tahu juga sih kalau mereka harus 5 tahun untuk repatriasi dan ditaruh di dalam surat berharga, berarti mereka harus menunggu. Nah, ini pemerintah juga sebetulnya tidak ingin uang itu juga pasif. Inginnya itu adalah makanya tadi dimasukkan di dalam sektor yang disebut industri hilir atau renewable. Nah, ini yang sedang kita coba desain bagaimana linknya antara tadi instrumennya dengan bidang yang memang akan diterjun. Selain program pengungkapan sukarela, dalam Undang-Undang HPP juga terdapat perubahan Undang-Undang PPH berlaku mulai tahun pajak 2022, perubahan Undang-Undang PPN berlaku mulai 1 April 2022, sementara perubahan Undang-Undang KUP berlaku mulai tanggal diundangkan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, berikutnya pemirsa, Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP dengan aturan turunan yang memadai. Menurut Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduti, ruang lingkup pengaturan Undang-Undang HPP yang cukup luas menjadi alasan bagi pemerintah untuk menyiapkan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan yang memadai dan sejalan dengan Undang-Undang HPP. Ya, Dito juga memastikan DPR RI khususnya Komisi 11 akan terus mengawal pelaksanaan Undang-Undang HPP ke depannya, sebab melalui undang-undang ini diharapkan transformasi perpajakan dapat lebih cepat. Dari Kementerian Keuangan juga dan semua stakeholder bahwa ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kick off pada hari ini itu adalah undang-undang sudah kita buat, tinggal bagaimana PP dan PMK-nya bisa selaras dengan undang-undang yang sudah kita buat. Nah, oleh karena itu tentunya sekarang tadi sudah kita ada bersama-sama antara pemerintah, pengusaha dan DPR, kita sama-sama kita kawal sehingga undang-undang yang sudah kita buat begitu baik. Ya, dalam UU HPP ada beberapa aturan perpajakan yang berubah gitu, Wiki. Salah satunya di tahun depan ya, di 2022 untuk PPN itu akan naik jadi 11%, kemudian PPH juga naik kalau nggak salah jadi sekitar 20% ya untuk korporasi gitu. Jadi ada kenaikan lah, tujuan pemerintah ini adalah untuk menambah pemasukan negara ya, karena pemerintah melihat ekonomi pun sudah kembali pulih, jadi mau dipungut pajak yang lebih besar lagi untuk menambah pemasukan negara. Tapi Wiki sendiri melihat ini gimana? Setuju nggak kalau PPN naik nih 11% tahun depan? Ya, kalau semuanya berpulang lagi ke daya beli dari masyarakat, mungkin sebetulnya akan mempengaruhi sedikit dari daya beli masyarakat sendiri. Selera dari masyarakat untuk kemudian menghabiskan uangnya, membelanjakan, mengkonsumsi, mungkin akan terpengaruh sedikit. Perlu memang kajian tersendiri dan juga perlu analisa dari ekonom untuk menyampaikan dampak ini gitu. Hanya saja ya memang ada hal-hal yang sebetulnya juga harusnya pertimbangkan oleh pemerintah sendiri. Salah satunya adalah soal upah tadi ya. Berarti mungkin kalau naiknya dari 10% ke 11%, makanya UMP pertimbangannya dikasihnya naiknya 1,09% aja deh. Harusnya UMP naiknya berapa? 100%, terus PPN naiknya 11%, nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa, kalau itu masih oke lah, masih nggak apa-apa ya. Nah,